Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Prameswari dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan mengobservasi alat ukur. Alat ukur yang saya gunakan yaitu oximeter dan manometer logam. Manometer logam yang saya gunakan adalah tipe Borden. Yang pertama, oximeter. Berikut adalah spesifikasi alatnya. Yang pertama yaitu main unit. Fungsinya adalah menu pengatur atau setting menu. Di dalamnya terdapat time, pengaturan kadar maksimum dan minimum SpO2 dan HR. Nomor 2 yaitu set alarm. Fungsinya mengatur ukuran batas tinggi atau rendah jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam tubuh pasien. Nomor 3, LED monitor. Fungsinya menampilkan data-data nilai oksigen dan detak jantung. Nomor 4 yaitu finger sensor. Fungsinya mengukur kadar oksigen. Nomor 5, gantungan. Fungsinya untuk menggantung oximeter. Dan nomor 6 yaitu tombol power, fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan oximeter. Cara penggunaan oximeter. Yang pertama, menekan tombol power. Yang kedua, melepaskan apapun yang dapat menyerap cahaya pada bagian tubuh yang akan diaplikasikan. Yang ketiga, menghangatkan terlebih dahulu bagian yang akan ditempeli oximeter. Yang keempat, menyingkirkan sumber gangguan apapun dari lingkungan sekitar. Yang kelima, menjepitkan jari telunjuk di antara dua probe oximeter. Yang keenam, meletakkan jari telunjuk di atas sensor cahaya. Yang ketujuh, melihat angka yang ditunjukkan pada layar LED sebagai hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu prinsip atau mekanisme kerja dari oximeter. Yang pertama, pulse oximeter bekerja dengan prinsip dasar pembedaan absorbansi cahaya merah atau R dengan near infrared atau IR pada hemoglobin. Yang kedua, pulse oximeter memiliki dua sisi probe yang dapat mengapit jaringan. Salah satu sisi probe merupakan dioda pemancar cahaya atau emitter yang dapat memancarkan dua panjang gelombang yang berbeda, yakni gelombang merah dengan 660 nm dan near infrared dengan 140 nm. Di sisi lain terdapat sensor cahaya atau photodiode yang akan mendeteksi cahaya yang telah melewati jaringan tubuh. Dikarenakan perbedaan kemampuan absorbansi cahaya dari O2Hb dan HHB, maka pulse oximeter dapat menentukan Hb yang terkait dengan oksigen. Yang ketiga, secara teori, pulse oximeter mengukur dua komponen absorbansi, yaitu direct current atau yang disingkat menjadi DC dan alternative current atau yang disingkat menjadi AC. DC merepresentasikan cahaya yang melewati jaringan, vena, dan kapiler yang cenderung statis dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan AC merepresentasikan cahaya yang melewati arteri dan berfluktuasi sesuai dengan siklus kardiak. Perubahan siklus kardiak memiliki pengaruh terhadap jumlah volume darah arteri, sehingga proporsi absorbansi cahaya R dan IR pun berubah-ubah. Yang keempat, pulse oximeter menggunakan amplitude absorbansi untuk menghitung rasio modulasi cahaya R
berbanding IR dari kedua komponen AC dan DC, sehingga didapatkan air value. Pada kondisi di mana saturasi oksigen rendah, kadar HHB meningkat dan dapat peningkatan absorbansi cahaya R sehingga menghasilkan air value yang tinggi. Sedangkan ketika saturasi oksigen tinggi, kadar O2HB meningkat menyebabkan peningkatan absorbansi cahaya IR dan menurunkan air value. Yang kelima, di dalam pulse oximeter terdapat mikroprosesor yang dapat mengolah rasio yang terukur dari beberapa seri denyut nadi. Alat ini menentukan kadar SpO2 berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan secara empirik melalui pengukuran air value pada sukarelawan dengan rentan saturasi 100% hingga sektuar 70%. Oleh karena itu, bila hasil pengukuran di bawah 70%, pulse oximeter tidak dapat diandalkan secara kuantitatif untuk mengevaluasi kondisi pasien. Selanjutnya yaitu manometer logam dengan tipe Bourdon. Berikut adalah spesifikasi alat. Nomor 1, bagian ring dengan fungsi melindungi komponen manometer logam bagian depan. Nomor 2, bagian jarum penunjuk fungsinya penunjuk skala tekanan. Nomor 3, bagian dial fungsinya tempat penunjuk skala. Nomor 4, pressure element fungsinya elemen pengatur tekanan. Nomor 5, bagian case fungsinya pelindung manometer bagian belakang. Cara penggunaan manometer yaitu yang pertama, membuka tutup pada pentil ban. Yang kedua, memasukkan ujung manometer pada pentil hingga pentil ban tertekan dan menarik tuas pada manometer. Yang ketiga, melihat pergerakan jarum penunjuk untuk menunjukkan skala perhitungan. Prinsip atau mekanisme kerja manometer logam. Yang pertama, manometer logam terbuat dari pipa pendek lengkung yang salah satu ujungnya tertutup. Saat manometer diberi tekanan, maka pressure element akan menegang. Yang kedua, perubahan yang dihasilkan akan sebanding dengan besarnya tekanan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator dial yang tertera pada manometer logam. Nomor 3, perubahan tekanan yang dideteksi pressure element menyebabkan pipa bergerak. Nomor 4, kemudian gerakan pipa tersebut ditransmisikan untuk menggerakkan jarum meter manometer logam. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saya dapat mengetahui bagian-bagian, fungsi, cara penggunaan, dan prinsip atau mekanisme kerja dari oximeter dan manometer logam. Fungsi dari oximeter yaitu mengukur kadar oksigen di dalam tubuh manusia dengan sensor cahaya. Sedangkan fungsi dari manometer logam yaitu mengukur tekanan gas pada ban kendaraan. Berikut adalah lampiran dari oximeter dan manometer logam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.